Marco Bezzecchi segel peringkat ketiga kejuaraan dunia MotoGP 2023. Pembalap Muni VR46 Racing Team Marco Bezzecchi mengamankan peringkat ketiga kejuaraan dunia MotoGP 2023. Saat ini, murid Valentino Rossi itu mengumpulkan total 326 poin. Angka ini terpaut 58 poin dari peringkat ketiga, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, yang memiliki 268 poin. Artinya, apapun hasil di seri terakhir di GP Valencia akhir pekan ini tidak akan mempengaruhi posisi Bezzecchi di klasemen pembalap. Bezzecchi tampil cukup menjanjikan di tahun keduanya di kelas primer, MotoGP. Dia merebut podium 3 di seri pembuka di Portugal, lalu menjuarai balapan utama di seri berikutnya di Argentina. Di seri ini, Bezzecchi juga merebut podium 2 pada sesi sprint race. Podium pertama selanjutnya dia rebut di seri GP Prancis, lalu tampil sebagai runner-up di sprint race di balapan kandang di Mugello, Italia. Di GP Belanda, Bezzecchi juga merebut double podium, peringkat pertama di sesi sprint race dan podium 2 di main race. Performanya tetap terjaga di seri berikutnya di GP Inggris dengan merebut peringkat kedua di sesi sprint race, namun gagal finish di main race. Podium 3 kembali diraih di seri GP Austria. Kembali ke Italia, Misano, Bezzecchi merebut double podium, peringkat kedua di sprint race maupun di main race. Podium pertama kembali dia rebut di GP India, lalu peringkat ketiga di sprint race di sirkuit Mandalika, GP Indonesia. Bezzecchi masih memungkinkan untuk menambah jumlah kemenangannya musim ini jika mampu mengungguli lawan-lawannya di seri terakhir di Valencia, Spanyol, akhir pekan ini. Situasi berubah drastis, Muni VR46 tidak jadi bidik pembalap Moto2 untuk gantikan Luca Marini, monitor juara MotoGP Qatar. Bursa perpindahan pembalap jelang MotoGP 2024 semakin ramai, adalah efek domino akibat kemungkinan kepindahan pembalap Muni VR46, Luca Marini ke Repsol Honda untuk menggantikan Marc Marquez. Awalnya Muni VR46 melirik pembalap yang kini sedang mentas di oto-oto. Nama rider yang masuk bidikan adalah Fermin Aldewer dan Tony Arbolino. Namun belakangan muncul masalah dalam perekrutan Aldewer atau Arbolino, karena keduanya sudah punya kontrak di Moto2 2024. Oleh karena itulah, Muni VR46 membidik pembalap lain. Kandidat terkuat adalah rider MotoGP yang baru saja memenangkan balapan MotoGP Qatar, Fabio Di Giannantonio. Ada negosiasi di Gia dan Muni VR46. Kans Muni VR46 untuk merekrut Fabio Di Giannantonio sangat besar, karena pembalap asal Italia itu memang belum punya tim untuk MotoGP 2024. Dia sempat jadi kandidat untuk menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda, namun belakangan, Repsol Honda justru membidik nama Luca Marini. Manajer Fabio Di Giannantonio, Diego Tavano telah membenarkan ada negosiasi antara pihaknya dengan Muni VR46. Saya akhirnya melihat titik terang. Setelah agak lama masa sulit, penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani, ujar Tavano soal masa depan Di Giannantonio di MotoGP 2024. Saya pikir sesuatu bisa bergerak. Kami sudah berbincang kali pertama dengan VR46, dan saya optimistis. Tambahnya, dan VR46 senang jika yang bergabung di skuadnya adalah pembalai Itali, lanjut Usio Salusi. Performa Fabio Di Giannantonio meningkat. Nama Fabio Di Giannantonio sempat dipandang sebelah mata di ajang MotoGP. Maklum prestasinya sejak mentas di MotoGP tahun 2022 terbilang biasa saja. Oleh karena itulah, Gresini memutuskan untuk merekrut Marc Marquez ketimbang mempertahankannya musim depan. Namun pada beberapa balapan terakhir, pembalap berusia 25 tahun itu memperlihatkan grafik performa meningkat. Pada MotoGP Australia, ia naik podium 3, lalu pada seri MotoGP Qatar, untuk kali pertama, ia memenangkan balapan. Ducati bersuara atas masa depan Di Giannantonio di MotoGP. VR46 terima kode bos Ducati.
Sporting Direktor Ducati Paolo Ciabatti mengatakan fakta bahwa pemenang Qatar Fabio Di Giannantonio tidak memiliki kursi untuk 2024 tidak dapat menerima. Di Giannantonio telah kehilangan tempatnya di Gresini yang diambil oleh Marc Marquez untuk musim depan dan, meskipun awalnya dikaitkan dengan kursi Repsol Honda milik pembalap Spanyol itu, kini tampaknya akan jatuh ke tangan Luca Marini. Bergabung dengan VR46 menggantikan Marini sepertinya satu-satunya peluang yang tersisa di Giannantonio. Namun tim Valentino Rossi mengatakan mereka menginginkan pebalap muda dari Moto2 dan sedang berbicara dengan Fermin Aldewer dan Tony Arbolino. Ciabatti menambahkan bahwa Ducati mungkin bisa turun tangan dan menawarkan beberapa wildcard kepada pembalap Italia itu jika dia tidak dapat mengamankan kursi penuh waktu. Ducati juga saat ini mendesak VR46 Racing Team untuk memasukkan skuad Italiano itu ke dalam tim besutan Valentino Rossi itu. Hari ini Fabio lebih cepat dari siapapun dan dia belum tahu apakah dia punya kesempatan untuk tampil di MotoGP tahun depan, yang menurut saya, tidak dapat diterima karena dia telah menunjukkan di bagian terakhir kejuaraan ini bahwa dia adalah salah satu dari mereka pebalap terbaik di sini saat ini, kata Ciabatti kepada MotoGP.com. Tapi bagaimanapun juga memang begitulah adanya. Saya harap ini bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk tahun depan dan yang pasti, kemenangan ini spesial baginya, jadi bagus dia mendapatkannya dan saya senang dengan Ducati 1, 2, 3. Ketika ditanya apakah Ducati bisa menawarkan sesuatu kepada Giannantonio untuk tahun 2024, Ciabatti menjawab. Pertama-tama, kami berharap dia bisa menemukan motornya untuk tahun depan. Saya rasa satu-satunya pilihan sebenarnya, jika Marini pindah ke Honda, adalah VR46 saat ini. Tapi itu bukan di tangan kita. Tapi kita bisa membantunya negosiasi dengan Valentino Rossi. Seperti yang kalian tahu, VR46 dan Gresini menentukan pembalapnya masing-masing, tapi Ducati juga punya andil meskipun tidak banyak. VR46 adalah tim Itali, Di Gia juga pembalap Itali, Ducati pun motor Itali. Kemungkinan besar ini jadi pertimbangan masa depan Di Gia. Saya pikir dia menunjukkan bahwa dia pantas menang dan dia bisa menjadi pembalap yang sangat baik untuk tim manapun. Jika tidak, kami akan melihat apakah kami dapat menawarkan sesuatu kepadanya, meskipun jumlah wildcard tahun depan mungkin terbatas karena peraturan baru. Jadi, saya harap dia mendapat kursi selama 1 musim penuh. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.